berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Segala kemuliaan hanyalah bagimu ya Allah. Segala pujian dan hormat kami hanyalah untuk-Mu. Satu-satunya Allah yang berkarunia dalam kehidupan dunia ini, yang mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa, yang memelihara dengan kesetiaan-Mu dan mengajarkan kepada kami kehendak-Mu. Di pagi ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat merenungkan sabda-Mu, kebenaran yang akan menuntun kami berjalan setiap waktu untuk menuju kepada kehendak-Mu yang baik. Karena itu kami menundukkan diri kami di dalam otoritas Allah Roh Kudus, supaya Engkau berbicara kepada kami di dalam hati dan pendengaran kami, di dalam pikiran kami, menuntun kami untuk dapat memahami setiap perkataan kudus ini. Hamba-Mu memberi diri untuk menjadi alat pemberita saat ini. Marilah Bapa, Engkau memberkati seluruh persiapan yang ada, supaya semuanya dapat disampaikan menurut otoritas Tuhan sendiri. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami sangat rindu dan haus mendengarkan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terbaca menurut kitab kudus Perjanjian Baru, surat 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang apapun ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, tekun memelihara dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini setia melayani di tengah kesukaran. Apa kesukaran gereja sepanjang zaman? Pandemi baru menerpa kita beberapa tahun. Tetapi sesungguhnya dalam beberapa catatan sejarawan gereja, gereja punya tantangan kesukaran yang tidak henti-hentinya terjadi. Ada 4 jenis kesukaran yang selalu dihadapi oleh gereja sebagai tantangan bagi imannya. Walaupun tantangan-tantangan itu, kesukaran-kesukaran itu selalu datang dengan bentuk yang berbeda, tetapi sebenarnya punya 4 esensi yang sama. Yang pertama namanya penganiayaan. Penganiayaan secara terstruktur, penganiayaan secara sistematis, mendera fisik dan juga menekan pikiran manusia.
Sejak awal gereja berdiri sampai hari ini, penganiayaan itu tidak pernah berhenti. Bahkan sampai pada akhir zaman sekalipun, nubuat Allah tentang penganiayaan itu tidak pernah berkesudahan. Gereja harus selalu familiar dengan hal ini. Penganiayaan bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi penganiayaan merupakan sebuah ujian bagaimana kita bersikap di dalamnya. Saudara-saudaraku, kita bersyukur bahwa mungkin penganiayaan secara sistematik sudah semakin tidak terjadi dalam banyak hal. Tetapi itu bukan berarti semuanya akan selesai. Akan muncul generasi lain, akan muncul sistem yang berbeda yang menjadi tantangan bagi gereja. Tantangan yang kedua namanya penyesatan. Penyesatan itu berupaya membelokkan segala ajaran yang lurus dan benar kepada kepentingan dan pemenuhan keinginan-keinginan manusiawi, bahkan iblis sendiri. Gereja berhadapan dengan penyesatan dari awal dia berdiri sampai hari ini. Bukan tidak mungkin penyesatan itu selalu ada, tetapi kita selalu diingatkan bahwa dalam berbagai upaya untuk memanipulasi kebenaran dan menyesatkan orang untuk menyangkali Allah, gereja harus bertahan kepada prinsip-prinsip yang benar. Kita harus mulai memahami pada akhir zaman ini banyak penyesatan terjadi walaupun itu dilakukan oleh orang-orang berjubah agama. Yang ketiga, keduniawian. Ini tantangan bagi orang Kristen yang terjadi juga sampai hari ini. Walaupun kita hidup dalam sebuah perkembangan dunia yang semakin modern, gaya hidup kita memang harus selalu berbeda dari dunia ini. Kamu ada dalam dunia tetapi kamu tidak boleh sama dengan dunia. Kamu ada dalam dunia tetapi kamu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Menjadi berbeda dari dunia ini penting. Keduniawian melanda banyak orang sehingga kadangkala jubah kekristenan kita tanggalkan di pintu-pintu gerbang gereja. Hari Minggu kita bisa saja sangat manis di gereja, tetapi selepas kebaktian orang bisa tidak menjadi Kristen sama sekali. Tantangan yang berikut adalah tantangan perpecahan. Di dalam tubuh gereja sendiri, pemenuhan kepentingan-kepentingan kadang menjadi alat untuk memecah belah gereja. Kita belajar bahwa perebutan kekuasaan dalam gereja, kepentingan-kepentingan tertentu kadang bisa membuat gereja tidak bersatu dan bersekutu. Kristus tidak menginginkan hal itu. Keempat tantangan ini juga yang dialami oleh jemaat Korintus yang sejak mulanya didirikan oleh Rasul Paulus. Mereka mengalami penganiayaan, mereka juga disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu, mereka juga tergoda untuk menjadi orang Korintus yang tidak mentaati Allah dan hidup dalam keduniawian. Mereka juga terpecah belah oleh karena karunia-karunia yang mereka punya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu Rasul Paulus menuliskan kitab ini untuk mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa dalam segala tantangan itu mereka tidaklah boleh menjadi jemaat yang terpecah belah, tersesatkan, hidup dalam keduniawian dan meninggalkan iman dalam penganiayaan. Catatan nats ini dibagi dalam 3 bagian. Surat pertama 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 itu ada 3 bagian besarnya. Yang pertama adalah sebuah nasihat oleh Rasul Paulus dalam ayat yang pertama dan kedua, supaya mereka tidak meninggalkan kasih karunia Allah bagi mereka. Bicara tentang kasih karunia itu merupakan sebuah tema yang ada dalam beberapa kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Roma, Korintus, Galatia, sampai dengan surat-suratnya kepada Titus dan Timotius. Semua bagian-bagian itu bicara dengan jelas bahwa dasar iman Kristen dibangun di atas kasih karunia Allah. Karena itu nasihatnya pada ayat yang pertama dan kedua dia katakan, janganlah menganggap sepele kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepadamu. Bagian kedua dari nats ini bicara tentang dampak dari kasih karunia itu bagi kehidupan dan kesaksian orang percaya. Allah berkasih karunia kepada kita, tetapi dampak dari kasih karunia itu haruslah ternyata di dalam jalan hidup manusia sebagai orang percaya. Kita dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada dampak dari semua kasih yang kita terima itu. Kemudian dari ayat 4b dan seterusnya sampai ayat 10,
Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang berbagai bentuk kasih karunia yang dinyatakan Tuhan dalam pelayanannya. Dan kita bisa menambahkan daftar itu sangat panjang. Berapa banyak kebaikan Allah yang selalu kita terima, yang selalu Tuhan tambahkan, yang menunjukkan bahwa Dia selalu hadir, berpihak, mengerti, dan selalu ada di dalam kita. Saudara-saudaraku, ketika bicara tentang kasih karunia Allah, apa itu? Kasih karunia Allah adalah sebuah tindakan yang dinamis yang ditunjukkan oleh Allah. Allah berkasih karunia kepada kita. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Dan untuk menunjukkan kasih karunia itu bukan sekedar sebuah rasa simpati. Allah tidak sekedar kasihan kepada orang yang berdosa dalam dunia. Untuk menunjukkan kasih karunia itu Dia datang ke dalam dunia. Untuk menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita, Dia menyerahkan putranya. Sebuah tindakan yang sangat dinamis untuk menyatakan bahwa Dia sungguh-sungguh melakukan itu. Memang Allah itu kasih. Teori ini ada dalam banyak agama. Tetapi Allah yang kasih itu juga menunjukkan kasih karunia-Nya dengan datang sendiri ke dalam dunia. Tindakan secara dinamis itu bukanlah atas inisiatif manusia. Allah datang ke dalam dunia karena inisiatif dari Allah sendiri. Dia mau untuk datang ke dalam dunia menunjukkan kasih karunia kepada orang berdosa. Dan karena itu ketika Dia menunjukkan kasih karunia kepada kita, respon kita kepada kasih karunia itu adalah iman. Setiap orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, mereka menunjukkan, meresponi itu dengan hidup di dalam iman. Saudara-saudara, tanggapan kita terhadap keselamatan itu juga harusnya bersifat aktif. Allah menunjukkan kasih karunia dalam sebuah tindakan aktif dan dinamis, maka iman kita juga haruslah merupakan iman yang aktif dan dinamis. Tidak sekedar kita menjadi orang beriman dan kemudian pasif dan tidak berbuat apapun. Karena itu saudara, kalau kita baca pada bagian berikutnya, Rasul Paulus mengatakan dampak dari kasih karunia yang dia terima adalah dia begitu bersungguh-sungguh menjaga hidupnya, menjaga pemberitaannya, menjaga dirinya sebagai teladan bagi banyak orang. Kasih karunia yang telah diterima olehnya itu memampukan dia untuk melakukan banyak sekali perkara, bahkan juga melewati begitu banyak kesukaran. Nah saudara-saudara, ketika setiap orang dikasihi oleh Allah, ketika setiap orang meyakini bahwa dia dipenuhi dengan kasih karunia Allah, sebenarnya dia juga harus menunjukkan sebuah penundukan diri secara total kepada kehendak Allah. Catatan dari C.A. Scott memberikan kepada kita catatan itu, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita juga sepatutnya menaklukkan diri kepada Allah sendiri. J. Moffat juga mengatakan begini, karena itu pemberitaan Injil tanpa pemberitaan tentang kasih karunia dalam Kristus adalah sebuah keniscayaan. Bicara tentang Kristus tidak mungkin dipisahkan, dilepaskan dari bicara tentang kasih karunia. Sebab dalam pribadi Yesus Kristus, Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan kasih karunia itu begitu sempurna melalui kehidupan Kristus, kematiannya dan kebangkitannya. Satu paket lengkap. Kasih karunia yang ditunjukkan bukan sekedar Allah datang, lahir, kita rayakan Natal, selesai. Tidak. Kasih karunia itu ditunjukkan juga sampai pada titik terendah, di mana Dia rela menanggung dosa kita di kayu salib. Mati karena kita, bangkit untuk kita. Saudara-saudara, dalam minggu-minggu sengsara inilah kita diajarkan tentang hal itu. Bahwa dalam anugerah yang besar yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, Dia tidak sekedar datang, tetapi Dia datang untuk menderita. Dia menanggungkan segala dosa manusia kepada dirinya, dan kemudian dengan tindakan aktif Dia bangkit kembali untuk memberikan kehidupan baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kalau kasih karunia itu telah datang dalam Kristus Yesus kepada kita, apa dampaknya? Karena Allah begitu aktif untuk mengerjakan anugerah itu bagi kita, maka sebenarnya iman kita juga haruslah iman yang aktif. Iman yang aktif itulah
yang harus kita tunjukkan dalam keteladanan kita dalam berbagai kesukaran. Saudara-saudara, ketika bicara tentang kesukaran dan kasih karunia, itu satu paket yang lengkap yang dianugerahkan Tuhan kepada gerejanya. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab sebenarnya berulang-ulang kali bicara tentang kasih karunia, pasti harus bicara tentang penderitaan. Bicara tentang penderitaan, maka Allah menunjukkan kasih karunia dalam penderitaan. Tidak bisa dilepaskan antara kasih karunia dan penderitaan. Karena itu ketika kita membaca, seringkali kita bertemu di dalam Alkitab, di dalam berbagai kesukaran, di dalam berbagai tantangan yang dialami oleh orang percaya, kasih karunia itu menjadi nyata. Bahkan kasih karunia itu memampukan orang melewati semua tantangan. Saudara-saudara, ketika gereja melawan penganiayaan, apa yang membuat dia bisa bertahan dan menang? Justru kasih karunia Allah. Ketika gereja menghadapi penyesatan, apa yang selalu harus dia ingat? Dia harus ingat tentang kasih karunia Allah. Ketika dia berhadapan dengan keduniawian, bahkan juga kadang-kadang kecewa dengan situasi dunia ini, apa yang harus selalu kita ingat? Kita harus ingat bahwa kita hidup karena kasih karunia. Bahkan ketika kita berhadapan dengan perpecahan-perpecahan dalam gereja, kita harus selalu ingat bahwa semua yang gereja punya itu Tuhan Allah punya. Semuanya kasih karunia. Dan karena itu dampak dari kasih karunia itu begitu besar. Irenaeus Bapak Gereja kita mengatakan bahwa dalam dunia yang penuh dengan kesukaran itu, Allah tidak pernah kehabisan hikmat untuk menopang gerejanya, bertekun untuk menyatakan kasih Allah yang berlimpah-limpah bagi pembenci-pembenci kebenaran. Allah tidak pernah berhenti untuk bertindak secara aktif memelihara gerejanya. Dan tindakan Allah itu ditunjukkan dengan terus mengasihi gereja ini. Nah, karena itu kita diingatkan, kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Allah, dampak aktifnya adalah iman yang aktif. Dampak kasih karunia yang aktif adalah iman yang aktif. Itu ditunjukkan oleh kita melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang kita hidupi, di tengah-tengah tantangan dan di tengah-tengah berbagai kesulitan. Saudara-saudara, selanjutnya dalam catatan Nats ini, Rasul Paulus mulai dengan ayat 3, dia katakan, aku tidak memberikan batu sandungan kepada orang lain terhadap pemberitaan Injil. Aku berupaya menjaga hidupku dan pemberitaanku. Dengan kata lain, dia berupaya untuk mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa reputasinya sebagai seorang utusan Allah dipertaruhkan dalam berbagai kesulitan. Jemaat Korintus itu kan sedang mencoba membanding-bandingkan Paulus dengan penyesat-penyesat. Berusaha untuk membandingkan Paulus ini dengan bahkan juga dengan Apolos dan rasul-rasul yang lain. Mereka meragukan kerasulan Paulus. Siapakah Paulus itu? Dan untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pemberita yang benar, maka Rasul Paulus menunjukkan bagaimana dedikasinya sepanjang pemberitaan dan pelayanannya di tengah-tengah berbagai kesukaran. Saudara, ini merupakan sebuah tanda ujian buat kita. Kalau kita mau lihat siapa itu penyesat, lihatlah hamba Tuhan itu ketika dia ada dalam penganiayaan, dia ada dalam kesukaran, lihat dia. Kalau dia tidak tahan uji, itu bukan hamba Tuhan. Lihat orang Kristen, bagaimana imannya. Lihat dia ketika ada penganiayaan. Lihat dia ketika dia ditawarkan dengan keduniawian. Lihat orang-orang seperti itu. Saudara-saudaraku, ini hal yang penting bagi kita. Bahwa ketika kita mau menunjukkan bahwa Allah sedang hadir dalam kehidupan kita, maka pembuktian tentang kehadiran Allah dan kasih karunia Allah itu selalu diuji dalam kesukaran-kesukaran. Dalam berbagai kesukaran, orang bisa menguji benarkah orang ini adalah orang yang bertahan dalam iman. Orang yang bertahan dalam kebenaran. Reputasi Rasul Paulus sebelum ketika dia menjadi rasul itu sangat dipertaruhkan. Bagaimana tidak? Seluruh orang di Asia dan Eropa bagian barat mengenal Paulus sebagai seorang pembunuh jemaat. Lalu karena kasih karunia dia dipanggil menjadi seorang pemberita tentang Yesus Kristus.
Untuk membalikan reputasi itu, Paulus benar-benar berupaya, bekerja keras untuk membiayai pelayanannya sebagai seorang pemberita dengan bekerja sebagai penyamak kulit untuk tenda. Untuk membuktikan panggilannya, Paulus benar-benar diizinkan Allah untuk mengalami begitu banyak tantangan. Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul itu, begitu banyak kesukaran yang pernah dialami oleh Paulus. Dia pernah ditinggalkan, dia pernah terpenjara, dia pernah dilempari orang satu kota. Dia pernah ditolak berulang-ulang kali karena reputasi dia di masa lalu. Seorang pembunuh yang menjadi orang Kristen. Ya beda ya dengan zaman sekarang ya. Kalau ada orang yang dulu pernah menganiaya jemaat, tiba-tiba langsung jadi Kristen, kita langsung kasih dia mimbar. Dulu tidak seperti itu. Jemaat-jemaat yang ada di Asia tidak mudah memberikan mimbar untuk menjadi tempat Rasul Paulus memberitakan Injil. Karena apa? Reputasi dia sebelumnya begitu buruk. Untuk membalikan semua itu, Allah mengizinkan dalam kehidupan pelayanan Paulus sebuah tantangan demi tantangan. Untuk membalikan pikiran orang bahwa ini bukan Rasul main-main. Kesukaran-kesukaran dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan Paulus sendiri. Itu juga menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa iman kita pun harus mengalami berbagai ujian supaya kebenaran itu timbul daripadanya. Saudara-saudara, bicara tentang reputasi, kita semua harus berupaya memiliki dan menjaganya. Begini saudara, satu kali kami biasa Natal kami pakai minuman Coca-Cola ya, yang kalengan itu. Kemudian baru-baru Natal kami kumpul ini botol-botol kaleng-kaleng Coca-Cola ini di tempat sampah. Suatu pagi kami bangun karena terusik dengan ada bunyi kaleng Coca-Cola seperti ada orang tendang-tendang di halaman rumah. Jadi saya bangun, kemudian saya bangunkan istri saya. Yang kita lihat itu cukup aneh. Ada seekor ular, kepalanya ini masuk dalam kaleng Coca-Cola itu, dalam itu lubang tutup Coca-Cola itu. Orang Kupang bilang dia tagepe di situ. Lalu karena dia tidak bisa melepaskan diri, maka dia banting kiri kanan di halaman rumah. Bunyinya yang membangunkan kami. Cukup lama. Ular ini kita tidak bisa pegang. Lalu saya punya istri bilang begini, "Papa, kasihan itu ular." Kasihan kenapa? Itu ular menderita papa. Tolong dia dulu. Lepaskanlah ular itu dari kaleng Coca-Cola itu. Saya mau tanya jemaat Agape, kalau Anda lihat begitu Anda tolong ularnya atau tidak? Atau malah tampil parang kok tambah padok kas mati. Banyak orang yang tidak mau tolong. Saya juga tidak mau tolong. Karena apa? Selalu saya berpikir, ini ular, saya kasih lepas, sebentar dia balik, ketong yang kena fafak dan mati. Lebih baik kas tinggal di situ kok dia mati pelan-pelan. Saudara, banyak orang Kristen karena reputasinya tidak baik, orang tidak mau tolong dia. Karena reputasi, tidak jaga reputasinya sebagai seorang Kristen yang benar dan sungguh-sungguh. Ketika dia ada kesulitan, datang minta uang, kita punya uang tapi kita tidak mau tolong. Karena dia terkenal tukang pinjam uang son kas kembali. Itu banyak toh. Banyak kita tidak mau tolong orang, bukan karena apa? Karena reputasi itu dipertaruhkan. Nah saudara, ketika bicara tentang reputasi itulah Paulus berupaya membuktikan bahwa dia seorang rasul dengan apa? Dengan kehidupannya dan dengan pemberitaannya, dengan kehati-hatiannya dalam pemberitaan. Bahkan ketika dia mengalami banyak kesukaran, itu merupakan cara Allah untuk memurnikan dia. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika kita menjadi orang percaya, dampak dari kasih karunia itu
adalah kita dimampukan untuk mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Bahkan dalam berbagai kesulitan yang kita alami sebagai orang yang percaya. Oleh karena Injil dan karena nama Kristus itulah kita diizinkan untuk memiliki mahkota penderitaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam catatan Rasul Paulus, dia mendaftarkan mulai dari ayat 4a sampai ayat 10. Sekian banyak perkara yang dialaminya sebagai bentuk campur tangan Allah memurnikan dirinya sebagai seorang pemberita. Paulus pernah mengalami penderitaan, kesesakan, kesukaran, pernah dipukuli, pernah kehilangan haknya sebagai warga negara. Bahkan Paulus juga pernah mengalami penjara, kerusuhan, lelah, tidak tidur, kekurangan makanan. Tetapi dalam banyak hal dia juga mengalami kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, roh Allah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang tulus. Paulus pernah kecewa dengan teman-teman sepelayanannya. Ada orang yang awalnya begitu tekun. Dia pernah kecewa kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus pernah berjanji untuk membiayai pelayanan Paulus. Tapi kemudian ketika mereka habis mengumpulkan uang, apa yang terjadi? Mereka tidak kirim kepada Paulus. Paulus menuliskan itu dalam surat pertama Korintus. Bahkan ketika orang Korintus bilang, nanti kami bantu jemaat di Yerusalem yang mengalami duka cita. Tunggu. Kapan orang Korintus kirim dong pembantuan? Tidak kirim sama sekali. Rasul Paulus mengatakan, tidak apa-apa. Kita belajar dari orang-orang seperti ini. Bahwa ketika kita mau menguji, apakah ini gereja yang mau bersatu? Lihat ketika ada persoalan. Apakah ini gereja yang tidak mau ditipu? Lihat ketika ada dalam tantangan. Kita berhadapan dengan semua tantangan gereja sampai hari ini. Bahkan daftar yang disebutkan oleh Rasul Paulus mulai dari ayat 4a sampai ayat 10 bisa kita tambah lagi dengan banyak hal. Tetapi kita selalu diingatkan bahwa jikalau Allah telah berkasih karunia kepada kita, maka jangan pernah menyia-nyiakan itu. Kita harus selalu ingat bahwa kasih karunia Allah itulah yang memampukan gereja bertahan, bahkan juga menghantam, menghajar segala macam bentuk tantangan itu sebagai orang-orang yang berkemenang. Allah memberikan kepada kita kekuatan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kasih karunia dari Allah yang dinyatakan kepada kita dalam Kristus akan memampukan kita untuk menghadapi dunia ini dengan penuh keberanian. Meskipun harga atas setiap penderitaan itu dan kesaksian atas kebenaran itu harganya terlalu mahal buat kita. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa pandemi masih terjadi. Lihatlah jemaat, bagaimana orang bertahan pada situasi seperti ini. Kadang-kadang sebelum pandemi orang datang gereja dengar khotbah, mereka online. Kita khotbah di sini, dia online di bawah. Tapi setelah sekarang ketika gereja juga online, betulkah dia online di rumah dan beribadah? Itu jadi tantangan. Pandemi ini telah mengajarkan banyak hal buat kita, mengubah banyak mindset kita. Tetapi kita harus bersyukur bahwa dalam segala sesuatu ini hikmat Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah yang adalah kasih karunia Allah itu masih terjadi. Dengan itu Tuhan menuntun kita. Karena itu biarlah kita pulang dengan sebuah semangat bahwa kasih karunia yang Tuhan beri buat kita telah memampukan kita dan akan terus bekerja aktif di dalam kita untuk meresponi dunia ini sebagai orang-orang yang benar. Ada seekor anak unta yang bertanya kepada induknya, "Mama, kenapa kita pun belakang ini bongkok?" Lalu induk unta ini bilang, "Oh, itu di situ tempat menyimpan air supaya kalau kita jalan jauh kita tidak kekurangan air, kita tidak dehidrasi. Berbeda dengan binatang lain tidak punya penyimpanan air, kita bisa jalan di tempat kering, tidak minum berhari-hari karena kita punya tempat penyimpanan air."
Lalu dia tanya lagi, mama, kenapa kita pun kaki ini panjang-panjang? Ibunya bilang begini, karena kita nih unta harus jalan di pasir yang jauh. Karena itu kita diberikan kaki yang besar dan kuat. Lalu anaknya tanya, mama kenapa kita pun kuku ini tebal-tebal? Mamanya bilang begini, supaya kalau kita injak pasir, kita pun kaki tidak jatuh masuk, terperosok di dalam pasir. Kita bisa jalan di atas pasir. Dia tanya lagi, mama kenapa kita pun bulu mata nih panjang-panjang? Induknya bilang begini, supaya kalau ada badai pasir, kita pun mata tidak kemasukan pasir. Kemudian anaknya tanya, mama kalau begitu kenapa kita tinggal di kebun binatang? Mamanya bingung. Saudara, kita diberikan kasih karunia Allah, tetapi juga diberikan tanggung jawab. Minta banyak harus kasih karunia Allah, itu berarti Anda juga minta begitu banyak tanggung jawab. Jangan pernah lari dari itu. Dan karena itu kita belajar dari Paulus. Dia mengalami begitu banyak kasih karunia Allah, tetapi itu juga berimbang dengan begitu banyaknya penderitaan yang dia daftarkan. Semua itu sebenarnya merupakan sebuah cara Allah untuk menunjukkan bahwa satu paket dengan dua rasa ini adalah paket bagi orang percaya. Kita diingatkan oleh Tuhan dalam minggu-minggu sengsara ini. Kristus telah menunjukkan teladannya bagi kita dengan penderitaannya dalam segala kesesakan. Maka kita juga harus belajar sebagai orang percaya bahwa kalau kita pulang menghadapi begitu banyak tantangan, kita tidak menggerutu bahkan juga mempersalahkan orang lain. Belajarlah untuk menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Reputasi kita sebagai seorang hamba Tuhan, reputasi kita sebagai orang Kristen dipertaruhkan ketika penganiayaan, penyesatan, keduniawian, dan perpecahan terjadi. Reputasi kita sebagai seorang yang percaya atas anugerah Allah, memiliki iman yang aktif, dipertaruhkan dalam segala kesukaran itu. Mari kita setia dalam berbagai keadaan ini. Tuhan akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Kau beri. Kami bersyukur juga untuk pembelajaran firman Allah yang kami terima. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu yang begitu aktif dalam segala keadaan membuktikan bahwa kami tidak sendiri. Kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan buat kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami tidak mudah melupakan segala kasih karunia yang telah Tuhan beri. Firman Tuhan ini selesai diberitakan, tetapi biarlah gema suara Roh Kudus menyuarakan kebenaran ini dari waktu ke waktu, mengajarkan kami lebih banyak hal, supaya apa yang kami terima hari ini terus menjadi berkat dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.